Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. I am back. Get it when I get back. Oke guys, balik lagi di channel gue, channel Tools Alpar. Dan langsung aja di video kali ini gue mau menceritakan tentang cewek cantik gitu kan. Cewek cantik ini bernama lengkap Isabella Yanmi Guzman yang tega menghabisi ibu kandungnya sendiri dengan cara menikahnya sebanyak 151 kali di bagian wajah dan leher. Sebenarnya ini kejadian udah lama, tahun 2013, tapi baru-baru ini heboh lagi dan viral lagi di negara kita gitu kan. Si Guzman ini pas 2013 itu baru berumur 18 tahun gitu kan pas kasusnya itu. Sekarang 2020 berarti dia sekitar 25 tahunan gitu kan. Oke guys, sebelum ke videonya gue minta kalian buat subscribe dulu channel ini, dukung channel ini supaya tetap berkembang gitu kan. Dan jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like gitu kan. Dan bila ada saran atau apa, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke guys, di sini gue mau menceritakan kasus ini dari sebuah artikel yang berjudul 7 Fakta Isabella Guzman, gadis 18 tahun yang tikam ibunya 151 kali dan dinyatakan tak bersalah gitu kan. Oke, kita langsung saja baca artikelnya. Nama Isabella Guzman saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di banyak media sosial maupun online. Mungkin tidak banyak yang tahu, Isabella Guzman merupakan seorang wanita asal Colorado, Amerika Serikat yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada tahun 2013 silam. Pada saat kasus pembunuhan itu terjadi, Isabella Guzman masih seorang gadis remaja berusia 18 tahun. Namun meskipun Isabella Guzman terbukti menikam ibunya, ia tidak dinyatakan bersalah dalam pengadilan. Terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman, berikut fakta-fakta yang dirangkum dari berbagai sumber. Jadi ini adalah kronologi atau misalkan fakta-fakta tentang Isabella Guzman. Dan yang pertama, hubungan Isabella Guzman dan ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella Guzman dan ibu kandungnya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Hubungan keduanya semakin memburuk ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi gitu kan. Jadi si Guzman ini waktu kecilnya gitu nggak akur gitu sama ibunya gitu kan. Tambah gak akur lagi ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Oke, lanjut. Isabella Guzman dan ibunya kerap kali bertengkar, namun sering berjalannya waktu sikapnya semakin kasar dan tidak menghormati orang tuanya. Dan yang kedua, Isabella Guzman kirim email berisi ancaman. Sebelum melakukan aksi kejamnya, Isabella Guzman sempat mengirimkan email kepada ibunya. Jadi si Guzman ini, si cewek ini kirim email ke ibunya gitu kan. Dan isinya itu, Anda akan membayarnya, nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Oke, lanjut. Karena hal tersebut, sang ibu bahkan sempat menelpon kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya itu. Oh, jadi si ibu di sini menelpon kepolisian. Dan yang ketiga, Isabella Guzman menikam ibunya saat berada di kamar mandi. Oh, berarti kejadian ini di kamar mandi gitu kan. Ayah tiri Isabella Guzman, Rian Hoy, mengungkapkan jika pembunuhan itu terjadi di dalam kamar mandi. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat, Rian Hoy menelpon 911 untuk melaporkan jika Isabella Guzman sedang memukuli istrinya di kamar mandi yang terkunci. Rian Hoy ada di rumah ketika perkelahian itu terjadi. Dia mengatakan istrinya baru saja kembali dari kerja sekitar jam setengah 10 malam ketika dia naik ke atas untuk mandi. Pada saat itu ia sedang makan malam ketika mendengar suara dentuman di lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Oh, jadi si ayahnya Guzman ini, Rian Hoy ini, pas kejadian itu dia ada di tempat gitu kan, di tempat kejadian. Namun si Guzman sama ibunya itu di lantai atas. Dia berlari ke kamar mandi di lantai atas, tapi Isabella dengan cepat menutup dan mengunci pintu dan dia melihat darah mengalir di bawah pintu. Anjir, kebayangan. Segera setelah itu, Isabella keluar dari kamar mandi dan berjalan keluar sambil memegang pisaunya menatap lurus ke depan saat dia melewati ayahnya dan turun. Ini emang sakit anjir ya. Sakit anjir. Keempat, Isabella Guzman ditangkap usai buron selama 16 jam. Saat melakukan aksi kejamnya, Isabella kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya untuk ikut membersihkan diri. Kepada petugas minimarket itu, Isabella berbohong. Ia mengaku telah diperkosa dan meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya. Oh, jadi pas waktu selesai kejadian, si Guzman ini lari ke minimarket gitu kan. Dengan alibi dia ngakunya ke si petugas minimarket itu udah diperkosa gitu kan, dan mau mencuci rambutnya di wastafel dan juga pakaiannya gitu yang belum berdarah kali. Lanjut, namun ia meminta petugas minimarket itu untuk tidak menelpon polisi dan menolak untuk diantarkan pulang.
Hingga akhirnya Isabella Guzman ditangkap usai 16 jam perburuan gitu maksudnya. Yang kelima, bukti persidangan Isabella Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama saat masih berusia 18 tahun. Oke. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari hari penangkapan, Isabella diduga menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Awalnya dilaporkan bahwa Guzman telah menikam ibunya, Yoon Mi Hoi, yang berusia 47 tahun, 79 kali di wajah dan leher. Tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dia kemudian menghabisinya dengan memukulinya dengan tongkat baseball. Oke, yang keenam, Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah. Namun pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental itu dan memutuskan bahwa Guzman tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Jadi si Guzman setelah melakukan kejadian ini membunuh ibunya gitu kan, dia tidak dinyatakan bersalah karena memiliki gangguan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapat hukuman yang setimpal. Ya emang sih harusnya. Dan yang ketujuh, Isabella Guzman dirawat di rumah sakit jiwa. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pound mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid atau ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Skizofrenia paranoid itu contohnya ketika dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri gitu kan, kata si Pound. Dan ini ada tambahan video Isabella Guzman yang berada di pengadilan. Kita langsung aja lihat videonya. Nah, itu mungkin berita sekilas tentang Isabella Guzman. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Gua mau nge-share aja gitu kan kasus ini gitu kan, kasus yang udah lama tapi viral lagi. Mungkin ada yang belum tahu gitu. Dan satu pesan dari gua, sayangi orang tua kalian gitu kan. Mau seburuk apapun orang tua kalian, sayangilah. Mau ada masalah apapun di keluarga kalian, itu tetap orang tua kalian gitu kan. Oke guys, see you next time. Gue cabut, bye.